Sekolah Minggu GKPI Resort Jaya 1 di rumah. Apa kabar adik-adik? Inang harapkan dan Inang doakan selalu adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Senang sekali adik-adik kita bisa kembali bertemu di ibadah online sekolah minggu untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Inang mau menyapa dulu adik-adik sekolah minggu GKPI Jelambar dan juga adik-adik sekolah minggu GKPI Raja Wali. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini adik-adik, Inang mau tanya dulu. Siapa di antara adik-adik yang pagi tadi ketika bangun tidur langsung berdoa? Wah, pasti banyak ya adik-adik. Jangan lupa ketika kita bangun tidur di pagi hari, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kita mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kesehatan, dan juga berkat yang Tuhan telah berikan untuk kita. Baik adik-adik, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, kita sekarang akan mengulang kembali ayat hafalan yang telah diberikan pada hari Minggu yang lalu. Ayat hafalan diambil dari Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mari adik-adik, kita mau lanjutkan ibadah kita. Kita kembali mengangkat pujian dengan sukacita, kita nyanyikan, mari kita bersukaria. Adik-adik terkasih, tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari adik-adik, kita ambil posisi yang baik, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bagaimana adik-adik semua? Masih semangat terus ya mengikuti ibadah online sekolah minggu kita? Baiklah adik-adik, mari kita kembali melanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita bersuka cita memuji Tuhan. Wah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah juga mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita juga tadi sudah mengulang ayat hafalan kita ya adik-adik. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan 10 hukum Tuhan yang pada hari Minggu pagi ini akan dibacakan, Inang bacakan dari hukum yang pertama hingga hukum yang ke-10. Mari adik-adik kita dengarkan dan kita simak bersama-sama. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari semangat terus ya adik-adik, belajar firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari agar hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan, adik-adik boleh bangkit berdiri lagi, dengan sukacita kita angkat pujian tiap langkahku. Tiap langkahku
Baik adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik menyiapkan Alkitabnya, terutama mari kita siapkan telinga, pikiran, dan juga hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 91, Putri Sion Nyanyilah. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru dan nafas hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Biar Tuhan memberkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini, dan Tuhan juga yang akan membukakan jalan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Advent yang kedua, dan tema firman Tuhan adalah persiapkan jalan baginya. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah.
seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyuruhkannya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu tokoh di dalam firman Tuhan yang bernama Yohanes. Yohanes memiliki pekerjaan yaitu membaptis orang pada waktu itu. Dan Yohanes mengajak orang dengan mengatakan dalam firman Tuhan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni engkau. Artinya ada suatu ajakan dari Yohanes Pembaptis agar orang-orang pada waktu itu bertobat dan menerima Yesus Kristus untuk dibaptis. Dan juga Yohanes Pembaptis berkatakan, luruskanlah jalan baginya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah cara kita untuk menerima bayi Yesus Kristus itu lahir di dalam hati dan pikiran kita? Tentunya yang pertama adalah kita harus rendah hati, murah hati, dan tidak berkelahi. Rendah hati, murah hati, dan tidak berkelahi. Artinya anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan di Natal ini saja yang kita harus rendah hati, murah hati, dan tidak berkelahi. Tetapi setiap saat kita harus rendah hati, murah hati, dan tidak berkelahi. Mungkin kita pada hari ini atau minggu-minggu yang lalu kita melakukan dosa. Mungkin kita melawan orang tua, mungkin kita berkelahi kepada teman kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, meminta ampun kepada Dia, berdoa, Tuhan ampuni dosa saya, agar saya dilayakan oleh Engkau, menerima bayi Yesus Kristus itu lahir di dalam hati dan pikiran saya. Oleh karena itu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kakak menutup firman Tuhan, ada nats hafalan kita yaitu Matius 3 ayat 2 yang mengatakan, ada suara di padang gurun yang berkata, luruskan jalan bagi Dia. Artinya, luruskan jalan bagi Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajak kami agar kami senantiasa rendah hati, murah hati, dan tidak berkelahi kepada sesama teman kami ini, Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan Engkau. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya semua adik-adik di rumah sudah siap untuk melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari adik-adik kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 85 Kusongsong Bagaimana. Ku
Adik-adik, tiba waktunya kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Mari adik-adik kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan dan kemudian diserahkan kepada Papa dan Mama untuk nanti hari Minggu boleh dibawa ke gereja. Atau adik-adik juga boleh mengumpulkan persembahan adik-adik dengan mentransfernya ke nomor rekening yang ada di sini adik-adik. Kita akan mengangkat satu pujian, yaitu persembahan kami. Setelah itu nanti kita juga akan berdoa untuk persembahan kita. Mari adik-adik, kita angkat pujian persembahan kami pada hari ini. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali,
marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baiklah adik-adik terkasih, ibadah sekolah minggu online kita telah selesai. Tetap setia ya adik-adik dalam berdoa dan membaca firman Tuhan, agar iman adik-adik boleh semakin tumbuh dan semakin terus tumbuh hari lepas hari. Sebelum berpisah, Inang tetap mau ingatkan adik-adik ya untuk tetap setia kepada protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika adik-adik bepergian dengan cara yang benar tentunya. Harus menutupi mulai dari hidung sampai dengan ke dagu. Yang kedua, adik-adik juga harus rajin dan tidak malas untuk mencuci tangan, membersihkan tangan kalian. Yang terakhir, hindari kerumunan ya adik-adik. Lebih baik senantiasa berada di rumah untuk beraktivitas dan juga beribadah. Baiklah adik-adik, kita akan bertemu lagi minggu depan di ibadah online Sekolah Minggu GKPI Resort Jaya 1. Shalom adik-adik.